Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Jakarta IP Market 2025 resmi dibuka di Hotel Grand Sahid Jakarta pada 18 hingga 19 November 2025. Event ini menandai langkah besar dalam memperkuat posisi ibu kota sebagai pusat perdagangan lisensi atau intellectual property di kawasan Asia Tenggara. Diselenggarakan oleh Komite Ekonomi Kreatif Jakarta bersama dengan Asosiasi Kreatif IP Indonesia, Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dengan lebih dari 100 IP lokal dan internasional. Sejumlah brand besar seperti Nickelodeon, Pokemon, Cocomelon, hingga karya-karya kreator lokal seperti Tahi Lalat dan Si Juki turut serta meramaikan acara tahun ini. Pembukaan dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebagai simbol komitmen pemerintah Provinsi DKI dalam memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif Jakarta. Itu berkomitmen untuk memperkuat ekosistem film atau IP Jakarta dengan membuka lebih banyak ruang kolaborasi, memperluas pasar, memberikan fasilitas kemitraan dengan brand dan manufaktur. Nah, jadi penguatan ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru, memperluas pasar kreatif, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Jadi sekali lagi ini kegiatan yang pertama kali digagas oleh Pemprov DKI, sementara teman-teman yang kreator IP itu udah mengikuti kegiatan di luar negeri. Tapi untuk di Indonesia ini Jakarta menjadi yang pertama. Mungkin itu. Chairman Jakarta IP Market Mohtar Sarman menjelaskan, Jakarta dipilih karena menjadi pusat pertumbuhan industri kreatif nasional meski banyak talenta berasal dari berbagai daerah. Jakarta dianggap sebagai bagian yang mampu menghubungkan kreator, pemerintah, dan industri secara lebih strategis. Semoga acara ini itu bisa, ini sebenarnya sangat B2B sekali ya. Jadi kita juga men-showcase para produsen merek, ya kan, advertising agency, pelaku-pelaku industri, apakah itu industri UKM atau industri besar pun bisa lebih mengapresiasi apa yang dinamakan karya intelektual, khususnya karya intelektual yang dibuat oleh kita sendiri, oleh kreatif lokal sendiri. Ya semoga ya kembali lagi industri ini bisa terus berkembang. Dari Jakarta, Galuh Agara Satria, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi lalu lintas di sejumlah wilayah di Indonesia yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya untuk Anda. Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Di mana situasi lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke Blok M atau Fatmawati saat ini terpantau ramai, namun masih kondusif lancar setelah antrian traffic light kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan dapat kita lihat bersama juga sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi yaitu roda 2 dan juga roda 4. Kemudian pemirsa dari Lebak Bulus, Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke Bintaro saat ini lalu lintas juga terpantau ramai lancar dan juga sudah terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan bersabar dalam antrian traffic light. Dan selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Di mana kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol atau dari pantauan CCTV kita lihat di bagian kanan. Saat ini lalu lintas terpantau lancar baik di jalur tol dalam kota ataupun di jalur arteri, lalu lintas terpantau lancar. Namun pemirsa berbeda dari arah sebaliknya yaitu dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang. Di jalur tol dalam kota kita lihat sudah mulai terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan meningkatnya
jumlah kendaraan yang memasuki tol dalam kota pada pagi hari ini. Dan di jalur arteri pemirsa, lalu lintas dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Dan selanjutnya kita akan bergeser ke Pospol Ciawi, Jawa Barat, di mana situasi arus lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke Caringin atau Tajur terpantau ramai dan saat ini sedang terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light. Kemudian pemirsa, lalu lintas dari arah Gadok yang akan menuju ke Tajur terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Namun pemirsa, dikarenakan di kawasan ini terdapat terminal bayangan sehingga banyaknya angkutan umum ataupun bus yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, sehingga kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat banyaknya pengguna jalan khususnya pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Comal Pemalang, Jawa Tengah, di mana kondisi lalu lintas dari arah Pemalang yang akan menuju ke Pekalongan atau dari arah atas yang akan menuju ke bawah pemirsa saat ini terpantau lengang, begitupun dari arah Pekalongan yang akan menuju ke Pemalang. Lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang, kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Namun adanya sedikit antrian kendaraan hanya menjelang traffic light pemirsa, dan kami harap para pengendara untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku dan juga antisipasi dikarenakan di kawasan ini banyaknya kendaraan besar seperti truk pengangkut barang yang melintas dan juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, sehingga kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan pemirsa, selanjutnya dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 117 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian 8 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat dan 82 orang luka ringan. Dari 117 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 61% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Kami selalu mengharapkan para pengendara selalu berkonsentrasi saat berkendara dan juga mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fengke melaporkan. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Ya, demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.